وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La yas'amul insanu, itu ya. La yas'amul insanu min du'ail khair. Ayat berarti ayat 49. Surah kita surah apa? Oh, Fussilat ya. Saya nyarinya. Ya. Tenang Bu, ketemu Bu. Santai. La yas'amul insanu tidaklah bosan manusia min du'ail khair, memohon kebaikan, wa immassahu syarru fayausun qanut, dan jika dia mendapatkan keburukan ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa. Itu manusia tuh begitu tuh. Sehingga dia lari dari Tuhan. Ngambek, nggak yakin. Jadi sini kata kuncinya, manusia itu la yas'amul insan min du'ail khair ay min talabis sa'ah fi asbabil ma'isyah. Manusia itu nggak pernah bosan memohon, meminta kebaikan, mencari keluasan hidup, mencari keluasan dalam sebab-sebab kehidupan atau jalan-jalan kehidupan. Rezekinya pengen lancar gitu ya, badannya pengen sehat, tidurnya pengen mulu tuh mah, pokoknya enak-enak aja udah. Kan itu yang ibu minta setiap hari kalau doa. Dan ketika dapat keburukan tidak sesuai dengan doanya gitu, mintanya sehat tapi sakit, mintanya duit banyak tapi melarat gitu. Ujungnya ngapa tuh manusia itu? Ai asobathu dayyiqatun wa huwa mubalighun fi qat'ir raja min fadlillahi wa min rahmatihi hatta tazhara atharuhu fil ahwaliz zahira. Jadi kalau dia mendapatkan musibah berupa kesempitan hidup, manusia itu udah bukan nyaris putus harapan ya, putus asa dari karunia Allah dan rahmat Allah, sehingga nampak pada perilaku zahirnya. Yang kemarin rajin sholat duha sekarang berhenti, yang kemarin suka baca waqiah sekarang berhenti, yang tadinya rajin ngaji berhenti, membayang ogah, ngaji ogah, maunya gegar saja udah gitu. Kata dia, percuma malam-malam gua bangun, percuma pagi-pagi gua lagi repot gua sholat duha, gua baca waqiah, tapi hidup begini aja kagak berubah, bukan makin enak makin susah aja gitu ya. Bodoh amat dah tuh. Itu namanya ya usun qanut. Itu dalam kitab hikam tuh ada tuh, la yakun amadal atau mujibun liyaksika. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah
yang kamu minta membuat kamu putus asa, karena pasti Allah akan memenuhi, pasti Allah akan mengjabah doamu pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kau inginkan, dan apa yang Allah kehendaki bukan apa yang kau mau, gitu ya. Jadi kalau rasanya doa kagak diijabah, terus saja, jangan berhenti ibadah mah sebuah kewajiban. Yang kita mau itu pasti udah disiapin sama Allah. Yang kita minta cuman bentuknya tidak melulu sesuai apa yang kita mau, dan juga bukan pada waktu yang kita kehendaki. Biasanya dijabahnya nanti di sono, di akhirat. Kata dia, gue maunya sekarang sih, gitu. Dan nanti kalau dikasih sorga, mana lebih baik dikasih sorga, kenikmatan abadi, dibandingkan dikasih kekayaan di sini yang repot ngurusnya. Ayo, mau mana? Maunya di sini juga, kata dia. Kan kalau di sini mah kaya, gue bisa sedekah, kata dia. Begitu ya? Gue bisa pergi haji kalau gue kaya. Maka kalau gue susah kan gue bisa ngapa-ngapain, bisa ngapa-ngapain gue, katanya. Ya nggak gitu, Bu. Jadi yang baik itu menurut Allah itu Allah tahu mana yang baik menurut kita. Gini aja dah. Nih kondisi hidup kita kayak begini. Ini udah yang terbaik kita. Gitu. Yang terbaik selama dalam kondisi itu kita dekat dengan Allah, gitu. Jadi gampang, Bu, ngukurnya. Hidup kita tuh baiknya ketika miskin apa ketika kaya? Hidup kita baiknya tuh ketika kita lagi di atas atau kita di bawah? Lagi di bawah. Ibu nyaut aja udah itu romannya. Tahu kan di bawah paling baik. Ngaji ini mah, ini posisi hidup maksudnya. Kita lagi jaya apa kita lagi jatuh? Posisinya gitu. Yang kita tuh deket dengan Allah tuh kapan? Hah? Lagi jaya. Saya nggak yakin, Ibu, kalau Ibu lagi jaya deket ke Allah. Biasanya kan duit lagi banyak, diajak ngaji aja susah biasanya. Yang rada rajin ngaji itu biasanya rada-rada kurang, duitnya kurang, itu maksudnya. Dia mau jalan-jalan ke tempat wisata emang nggak ada duitnya, tapi ya udahlah jalannya ke majelis taklim aja rame-rame gitu ya. Ini juga nggak bisa kita batasi. Ada emang manusia kalau dikasih baik dia makin taat, ada. Dikasih sehat, ibadahnya rajin. Dikasih rezeki banyak, ibadahnya kuat. Tapi ketika dia dikasih susah, dia malah sebaliknya, ogah. Gitu. Dia berpaling. Ini yang dimaksud ayat ini. Di surah Al-Hajj ada tuh. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang ibadahnya itu di tepian. Fa in asabahu khairun itma'anna. Kalau dia mendapatkan kebaikan, jiwanya tenang, nyaman. Gitu. Rasanya enak, mau ngapain aja enak. Kalau lagi dikasih baik. Tapi wa idza asabatu khairun inqalaba ala wajhihi. Kalau dikasih keburukan, ditimpa sakit, usaha bangkrut, dia berbalik badan, ya, menjauh dari Allah. Tuh ada tuh modelnya begitu tuh. Ada lagi yang modelnya kalau dikasih sakit, dikasih susah, rada akrab sama Tuhan, gitu. Yang tadinya nggak kenal masjid juga mainnya ke masjid mulu, gitu. Yang tadinya nggak kenal pengajian juga sekarang mah pokoknya ada pengajian di mana aja datengin, lagi susah. Kemarin pegangannya tuh pokoknya udah HP mulu sudah. Tapi begitu susah pegangannya berubah, tasbih. Kemarin pakaiannya itu pokoknya pakaian udah siap tempur. Kalau sekarang pakaiannya pokoknya serebet aja udah. Sama baju koko, sama sorban. Ada miskin. Ada yang begitu ada. Itu manusia tuh modelnya tuh. Makanya kita itu mengukur diri kita tuh kapan yang terbaik. Ukurannya adalah pada situasi bagaimana kita lebih dekat ke Allah.
Gitu. Pada situasi bagaimana kita jadi orang rajin ibadah. Pada situasi apa kita semakin akrab ke Tuhan. Itu yang terbaik. Itu. Ini masa umur begini belum tahu. Coba ada rasa-rasain selama hidup gitu. Makin enak sama agama, beragama, ibadah saat kapan? Coba rasain sendiri. Beda-beda ini orang, ini nggak sama. Gitu. Tapi kalau gue mah nggak tahu ya, gue bagaimana ya, gue makanya gue pergi gini aja. Sih nggak pernah, nggak kenal diri dewek kalau gitu. Sama dirinya nggak tahu dia. Kata dia biasa-biasa aja gue mah. Kalau ibu udah levelnya biasa-biasa aja, artinya kayak miskin nggak ngaruh gitu. Tetap rajin ibadah, tetap baik gitu, tetap semangat dengan kebaikan, dikasih kayak ngaji tetap rajin, ya banda banyak, ibadah nggak kurang, dikasih susah juga nggak ngepek, pokoknya ibadah tetap rajin. Itu bekelas sudah ibu namanya, itu bekelas top. Tapi kalau biasa-biasa ajanya begini nih, kayak iya kagak sembayang, miskin, kagak sembayang, gitu. Kayak kagak ngaji, susah juga nggak ngaji. Parah nggak tuh orang tuh? Karena mah kagak ada kepikiran sama agama, nggak ada kepikiran sama ibadah hidupnya. Gitu. Itu jenis-jenis manusia. Ada 4 sebenarnya. Sudah, intinya 2, baik, buruk.